Oke, Ustazah mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi. Pagi. Jawab yang semangat. Selamat pagi. Luar biasa. Terus nggak ada suaranya. Terus nggak ada suaranya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu, baca surat Al-Fatihah dan doa sebelum belajar. Bismillah doa. Ayo, sikapnya yang baik. Udahullah jami'an. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Oke, maaf ya anak-anak, ini nanti Ustazah suaranya nggak bisa keras karena tenggorokan Ustazah lagi kurang enak, jadi nanti suaranya nggak bisa kenceng-kenceng seperti biasanya. Bahkan nggak ada suaranya, Us. Nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Oke, gimana? Sudah ada suaranya ya? Udah. Oke, jadi nanti Ustazah minta maaf kalau suaranya kurang kenceng. Jadi nanti volume kalian aja yang kalian keraskan biar suara Ustazah terdengar ya. Oke, jadi hari ini kita akan review tematik ya. Review tematik karena nanti akan PH. PH-nya nanti tematik dan matematika. Untuk matematiknya tema 1, subtema 2. Untuk matematikanya nanti pecahan, penjumlahan pecahan, ada soal cerita, pecahan desimal, sama penjumlahan berbagai pecahan yang ada persen, ada pecahan desimal, itu ya. Gimana Mas Rafif? Us, nanti soalnya matematika. Kenapa? Soalnya matematika. Soalnya matematika nanti ada 15 soal. Kalau tematiknya nanti ada 25 soal. Ya. Oke, Ustazah mulai untuk review tematik dulu.
Terlihat juga di layar kalian ya. Mikrofonnya dimatikan dulu Mas Afif. Woi. Oke. Yang pertama kita review bahasa Indonesia dulu. Jadi nanti bahasa Indonesianya tentang mencari ide pokok atau gagasan pokok. Nah, yang kemarin belum mengirimkan tugas bahasa Indonesia yang mencari artikel, nanti jangan lupa dikirim dulu ya. Nah, untuk ide pokok itu satu paragraf selalu punya satu ide pokok atau gagasan pokok, hanya satu. Tapi kalau kalimat penjelas atau kalimat pengembang itu ada banyak ya, karena satu paragraf kan ada lebih dari satu kalimat. Jadi kalimat penjelas sama kalimat pengembangnya itu ada banyak, selalu lebih dari dua ya. Lalu kemarin ada yang mengirim itu, iya silakan Mbak Zakira. Kemarin ada yang mengirim tugas bentuknya percakapan. Nah, padahal kemarin kan sudah Ustazah jelaskan kalau tugasnya adalah memilih dua paragraf, dua paragraf dari cerita atau bacaan. Boleh dicari di buku paket atau di buku cerita kalian. Jadi paragraf ya, bukan percakapan ya. Oke, coba kalian perhatikan soal nomor 1 ini. Kalian baca dulu, coba cari ide pokoknya apa. Tulang merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang penting. Penting bagi tubuh. Tulang merupakan salah satu organ pada tubuh manusia yang penting. Mana jawabannya? A, B, C, atau D? Yang mana ya? B. B. Iya betul, jawabannya adalah B. Jadi ini ide pokoknya ada di awal paragraf ya. Nah, kalau ide pokok itu bisa tidak persis dengan kalimat utama, tapi kalau kalimat utama itu selalu kata-katanya persis dengan yang ada di bacaan. Kalau ide pokok pikiran itu bisa rangkuman dari kalimat utama ya. Ya, silakan Mbak Afaf. Oke, selanjutnya soal nomor 2. Coba kalian lihat. Baca dulu kalimat utamanya ada di nomor berapa ya? Coba kalian lihat dulu. Jawabannya yang mana? D. D? Jawabannya Jangan jawab D. A. Kasih juga jawab D. A. C. A. Us. A. Ya. D us D kok satu kok A kan 5 ya. Iya. Satu us D. Kalimat nomor 1, coba dibaca dulu Mas Rafif, dibaca dulu bacaannya. Aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Ketika beraktivitas, kita pun melatih kekuatan otot dan tulang kita. Tulang dan otot yang kuat membuat tubuh kita menjadi sehat. Jika kurang melakukan aktivitas, kekuatan tulang dan otot akan menjadi berkurang. Oleh karena itu, kita harus melakukan gerakan atau aktivitas yang dapat memperkuat tulang dan otot. Berarti ini bacaannya tentang apa ya? Tentang aktivitas mempengaruhi kesehatan. Aktivitas kita setiap hari mempengaruhi kesehatan. Coba kita cek jawabannya, apakah betul D? Ya betul, jawabannya D. Kalimat nomor 1 ini adalah kalimat utama. Jadi
Ini kali aktivitas yang kita lakukan setiap hari mempengaruhi kesehatan. Jadi, nomor 2, 3, 4, dan 5 ini adalah kalimat apa? Jelas. Penjelas atau pengembang. Oke, soal yang ketiga. Coba dibaca dulu. Paragraf ini membahas tentang apa ya? Tentang apa? Ada yang jawab A? Yang lainnya? Dibaca dulu sampai habis. Dibaca dulu sampai habis. Mas Muhammad jawab A. Mas Lexa jawab A. Mas Irfan jawab A. Mbak Revi juga jawab A. Yakin jawabannya mana? Yakin. D. Mbak Gendi jawab D. Oke, kita lihat jawabannya yang betul adalah A. Macam-macam sendi. Nah, ini kan dijelaskan. Sendi pada rangka manusia dibagi menjadi beberapa macam. Jadi, tentang macam-macam sendi, ada sendi peluru, sendi pelana, sendi geser, sendi engsel, dan sendi putar. Jadi, paragraf ini membahas tentang macam-macam sendi ya. Oke, sekarang IPA. Soal nomor 1 dulu. Otot terdapat pada beberapa organ tubuh kita, yaitu otot polos terdapat pada beberapa organ tubuh kita, yaitu Organ pencernaan. organ pencernaan. Coba yang lain. Yang lain. Yang lain mau jawab apa? Saya Otot polos kemarin ada di mana? Otot polos ada di A. Nah, coba kita simpan dulu jawabannya A dulu ya. Pencernaan. Nah, kalau otot satunya apa? Otot lurik ada di mana? Otot lurik Ada di menempel pada rangka manusia. Pada rangka manusia. pada rangka. Lalu otot jantung ada di Jantung. Tulang dada. jantung. Otot jantung namanya otot jantung ya di jantung ya kan. Coba sekarang nomor 2 dulu. Kita jawab dulu semua baru kita bahas. Nomor 2, bagian rangka yang berfungsi melindungi organ jantung dan paru-paru adalah Tulang dan tulang rusuk. C. Tulang dada dan Jadi tulang rusuk kita simpan dulu. Sekarang nomor 3. besok tulang dada Ini adalah pernyataan yang benar tentang ciri otot lurik. Otot lurik kemarin ciri-cirinya apa? gerakannya sadar. Gerakannya sadar. Geraknya sadar. Jadi nomor 1 tadi jawabannya A, lalu C, C. Coba kita cek jawabannya. Ya betul, nomor 1 otot polos itu ada di organ pencernaan. Lalu bagian rangka yang fungsi melindungi organ jantung dan paru-paru adalah tulang dada dan tulang rusuk. Lalu yang nomor 3, berikut ini adalah pernyataan yang benar tentang otot lurik, geraknya sadar. Kalau yang tidak sadar apa ya yang tidak sadar?
Otot polos. Polos. Otot polos. Otot Polos. sama otot jantung. Ya. Duh. Coba sekarang nyanyi lagu otot. Masih ingat kemarin lagunya? Saya hapus usik kening setik kebanyakan memori. Kita nggak ingat terus. Lupa. Enggak ingat, aduh. Setengah ingat. Oke, Ustazah tampilkan ini lagunya. Kita nyanyi sama-sama ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Nadanya lagu anjing kecil Heli. Aku punya anjing kecil itu ya. Oke, mikrofonnya dinyalakan semuanya. Mikrofonnya dinyalakan semuanya. Oke, hitungan ketiga nyanyi sama-sama ya. Siapa itu usulnya? Ini ada namanya. Ini namanya Adirai. Dia adalah biaragawan orang Indonesia yang ototnya gede-gede. Namanya Adirai. Biaragawan. Berarti yang angkat besi. Oke. Oke, kita nyanyi sama-sama. Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Otot ada 3 Polos. Oke, dihafalkan ya. Kalau dikirimkan usnya lagunya. enggak usah, buat hafalan aja. Yang belum mengirim tugas IPA lagu rangka, ayo dikirim ya. Terakhir Saya hari kemarin ini. sudah ya itu Good Mas Raffi. Oke. Jadi dia bentuknya kalau polos itu gendong, itu silindris. Kalau jantung itu silindris bercabang. Nah, kalau polos itu ada di organ dalam atau organ pencernaan. Kalau lurik melekat di rangka. Kalau otot jantung ada di jantung. Ya. Oke, selanjutnya coba tulang. Yang tulang ya. Ini nanti juga ada soal tentang rangka manusia. Rangka manusia. Ustazah review sedikit. Rangka kepala biasanya juga disebut dengan apa namanya? Tengkorak. Fungsinya? Melindungi otak. Melindungi otak. Lalu rangka badan. Tulang belakang kita ada berapa ruas jumlahnya? 33. 33 ruas. Lalu ada tulang rusuk sama tulang dada. Ini melindungi apa ya? Jantung dan paru-paru. yang vital. Ini Jantung dan paru-paru. Lalu sekarang yang di kaki itu ada tulang paling atas, tulang paha.
lalu bawahnya tulang tempurung lutut. Nah, ini coba perhatikan. Ini ada tulang yang besar itu betis ya. Tulang yang betis itu besar ya. Kalau yang besar ini namanya tulang betis. Kalau betis itu ada di belakang. Kalau tulang kering itu ada di depan. Lalu ada tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, ada juga tulang jari kaki. Ini anggota gerak bawah. Lalu anggota gerak atas ada tulang lengan atas, tulang pengumpil, ini tulang pengumpil, lalu tulang hasta. Jadi kalau kalian raba tangan kalian, yang kecil ini, yang kecil ini tulang pengumpil. Kalau yang gede itu, kan ada 2 tulang ini. Ya, yang kecil pengumpil, yang gede itu tulang hasta. Coba kalian raba tangan kalian. Ada tulang yang kecil, kalau yang kurus mah bisa ya. Tapi kalau yang gemuk udah ketutup lemak. Coba kalian raba dulu tangan kalian. Yang kecil itu namanya pengumpil, kalau yang gede namanya tulang hasta. Lalu yang sebelah sini itu tulang pergelangan tangan, dan yang di sini tulang jari tangan. Ya. Nah, ini yang belum mengirim video hari ini terakhir ya. Nah, bentuk tulang kemarin ada 3, apa saja? Pipi, Pendek. Tulang Pipa. ya, tulang pipa, tulang pendek, sama tulang pipi, ya. Diingat-ingat. Oke. Untuk IPA-nya, ada pertanyaan lagi untuk IPA? Kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk review. Hanya yang mirip sama yang di review ini tuh. Ya enggak lah, nanti kalau mirip, kalau sama ya nanti kalian dapat 100 semua dong. Ya. Oke, IPS. Pantai Sanur dan Pantai Kuta adalah nama-nama pantai yang terdapat di pulau Di Pulau Bali. ya, disimpan dulu. Indonesia memiliki 5 pulau besar yang memiliki banyak penduduk. Pulau Indonesia yang memiliki jumlah penduduk paling besar adalah pulau Jawa. Terus gajah Sumatera, gajah bercula 1, banteng, macan, dan tapir. Ragam fauna di Indonesia yang dapat dikategorikan dalam tipe kita cek ya, betul. Jadi Pantai Sanur, Pantai Kuta itu ada di Bali. Lalu pulau yang penduduknya paling banyak itu di Jawa. Kalau penduduk yang paling sedikit itu di Papua. Biar nggak ketahuan kakak. Masuk jero lemari deh. Cukup itu sahabat. sama siapa? Oke. Kalau pulau yang penduduknya paling sedikit itu Pulau Papua, ya. Lalu tipe-tipe persebaran hewan. Kemarin ada 3. Yang bagian barat itu Asiatis, yang bagian tengah itu peralihan, yang bagian timur itu apa? Australia. Ya. Australik, bukan Australian. Australik ya. Kemarin yang belum mengirimkan tugas IPS peta konsep hari ini dikirimkan ya.
Oke, kalau yang hewan yang ada di ya, food Mas Ezar kemarin sudah ngirim. Yang di timur Australia contohnya apa? Masih ingat? Contoh hewan yang ada di Papua. ya yang di Papua apa contohnya? Hewannya? Apa, Us? Hewan Kanguru. yang kanguru apalagi? Kanguru. Burung yang cantik. Terus Ekornya burung cendrawasih. burung cendrawasih. Cendrawasih, raja udang. Raja udang. Raja udang. Kasuari, betul. Kasuari. Raja udang. Raja udang. Nggak perlu susah-susah ke Papua Us untuk lihat raja udang. Di sebelah rumahku aja ada raja udang, Us. Bagus, bulunya warnanya biru, paruhnya merah, warna-warni. Burung. Ya. Burung. Oke, sekarang lanjut SPDP. Coba perhatikan. Berdasarkan tampilannya, ragam desain sampul buku dibagi menjadi dua, yaitu mana? Hitam putih. Hitam putih dan penuh warna. Ya, ada simpan dulu. Sekarang nomor 2. Berikut adalah unsur-unsur sampul buku kecuali. Terdapat apa, Us? Berikut Terdapat alamat penulis. Kecuali alamat penulis. Coba yang ketiga, cover buku dibuat dengan tujuan untuk coba kita lihat. Nomor 1 betul, Cok. Nomor 2 betul, Cok. Nomor 3 cover buku dibuat dengan tujuan untuk membuat kemasan buku menarik. Sekarang PPKN. Kayak cover buku, Us. Wah. PPKN, coba kalian baca dulu. Berikut ini hal-hal yang membuat kita menjadi Coba dibaca. Baca soalnya yang keras, Mas Java. Baca soal nomor 1 yang keras, Mas Java. Berikut ini hal-hal yang membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia kecuali Hutan rusak. Bukan yang rusak, hati-hati ada kata kecuali ya. Oke, soal nomor 2 tolong Mas Ezar baca soal nomor 2 Mas Ezar. Salah satu hal penting untuk menjaga kerukunan antar umat beragama adalah sikap Toleransi. Beda-beda, tapi harus tetap toleransi, menghargai, menghormati. Coba sekarang nomor 5. Almira, baca nomor 2 Almira. Almira, suara Mbak. ya Us. Mbak Zakira, baca soal berikut ini nomor 3 yang bawa sendiri. kerukunan antar umat beragama di Indonesia memberikan penerapan sila pertama Pancasila dan sila Kerukunan, persatuan berarti sila ke 3 ya. Aduh.
Dua. Tiga yang betul. Karena kan bersatu. Kan bersatu. Loh, ada yang salah kuncinya. Bentar ya. PPKN. Oke, jawabannya hutan yang rusak. Kan kecuali. Oh iya. Terus piye? Ya. Oke, sekarang kita bahas matematika. Apa Us? Kita bahas matematika. Matematika. Ayo disiapkan alat tulisnya. Disiapkan alat tulisnya. Ya Allah. Aduh, Kita tiba-tiba bahas. matematikanya diparingi soal. Lupa aku gak bawa buku. Bawa buku. Ada solusinya. Iya. Us, Kita tuliskan. Iya, beda-bedaan. Sebentar. Terus ada Roda pecahan, Us. Ya belum buat ada pecahannya. A, B, C. D, Bentar. E, F, G. Jangan. Sudah siap alat tulisnya? Udah. Belum. Udah. Jesen, honey. Oh, pecahan desimal dulu. Pecahan Us ditulis di buku apa? oh, Ada terserah. guys. Buku berhitung. Kalian punya buku berhitung. Kertas kosong terserah. Coba ayo dihitung. 1,50 ditambah 1,50 2,61. 61. Apakah jawabannya? 50 ditambah Disusun ke bawah ya. tambah 1 Disusun ke bawah, komanya diluruskan. tambah 1 22 tambah 2 4. 411. 411. Coba iya betul. Jadi di sini ada simpen 1 ya. Simpen 1. Lalu disusun ke bawah. Ya betul. Koma yang bagus Mas Rafi. Ayo mikrofonnya dimatikan dulu. Mikrofonnya dimatikan dulu semua. Nanti yang Ustazah tunjuk baru dinyalakan mikrofonnya. Oke, selanjutnya 2,5 ditambah 3,42. Disusun ke bawah, jangan lupa komanya diluruskan. Sudah, Mas Ezar? Berapa jawabannya? Sudah. Us. Mas Ezar berapa? Bentar. Berapa? Oh, Mas Ahmad berapa Mas Ahmad? 5,92. 5,92. 5,47. 5,92. 5,92. Ya, mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, kita hitung sama. Jangan lupa ya, komanya diluruskan seperti ini. Jadi 5,92. Betul jawabannya.
Oke, satu lagi penjumlahan pecahan desimal, satu lagi. 12,44 ditambah 7,8. Berapa Mas Rifki? 20,24. 20,20 Us. 20,24 Us. 20,24. Coba kita hitung. 20,20 Us. 20,20. 20,20. Ayo diluruskan, ayo perhatikan komanya diluruskan. 20,20. 20,20. 20,2. 20,24. 20,2. 20,2. 20,2. Iya, sebentar. 20,20. Oh iya. 20,2. Oke. Coba kalian perhatikan komanya diluruskan. 0,24 Us. Komanya diluruskan. Kalau dari belakang 20,24. ini berarti 4, terus 2. 12 kan, di sini nyimpen 1. Ya kan? Lalu 10. Di sini nyimpen 1 lagi. 20. Komanya berapa? Nah, 20,24. Ya, sudah Mas Ezar? Ayo yang bagus, nulis di chatnya, ayo. Oke, sekarang pecahan. Sekarang pecahan. 1/2 ditambah 20% dijadikan persen. Jadikan persen. Berapa Mas Rifki? Jadikan persen ya. Jadikan persen. Terus Berapa Mas Muhammad? 70% Us. Berapa? 70%. 70%. Coba yang lain dulu. Mbak Zakira berapa? 70% Us. 20%. Nah, kalau kalian mengingat yang Ustazah kotak dulu, tulisan ingat 1/2 itu sama dengan 50%. Ditambah 20% sama dengan 70%. Ya, lagi. Tiga per 4 ditambah 10% dijadikan pecahan. Jawabannya pecahan. Berapa? Jadikan pecahan. Berapa Mas Muat? 85% Us. 85/100. Jadikan pecahan. Pecahan yang paling sederhana. Disederhanakan dulu. Dijadikan pecahan yang paling sederhana. Pecahan yang paling sederhana ya.
Berapa? 2/5. Oke, kita bahas. Kita bahas bersama. 10% itu sama dengan 10/100 ya. Disamakan penyebutnya jadi per 100 semua. 100 dibagi 4, 25. 25 dikali 3 itu 75. Ditambah 10. Jadi jawabannya adalah 85/100. Kalau disederhanakan dibagi 5 itu 17/20. Ya. Oke, satu lagi. 1/5. Bentar. 1/5 ditambah 0,25 dijadikan pecahan. Jawabannya pecahan. Us, Ya. 0,24 apa 25 us? Oh iya, 25. Berapa Mas Rifki? 9/20. 9/20. Oke, Ustazah simpan dulu. Yang lain mungkin sudah ketemu jawabannya? 9/20. 9/20. Mas Ezer 5/20. 9/20. Oke, kita bahas bersama. Ingat, 0,25 itu sama dengan berapa ya kalau dijadikan pecahan? Berapa? 1/4. Disamakan penyebutnya. Jadi per 20. 20 bagi 5, 4 ditambah 5 sama dengan 9/20. Oke, sudah siap ya berarti hari ini ulangannya. Ya. Oke, jadi ini Insya Allah, nanti Insya Allah sudah. tematiknya soalnya 25. Lalu matematikanya soalnya 15. Nah, setelah ini kita pelajaran bahasa Inggris dulu. Nanti setelah pelajaran bahasa Inggris, kalian Ustazah kirimi link PH-nya. Dikerjakan yang teliti ya. Lalu Ustazah ingatkan, kalian sudah kelas 5. Berarti sudah semakin besar, ya kan? Sudah semakin besar. Lalu harus tahu tanggung jawab masing-masing. Kalian kan sebagai siswa, ya kan? Sebagai siswa atau pelajar. Jadi tanggung jawabnya, kewajibannya adalah belajar, ya. Nah, kalau ada tugas dari Ustadz Ustadzah, kalian harus mengutamakan belajarnya dulu, mengutamakan tugasnya dulu, ya.
Kalau tugasnya sudah selesai, kalian boleh bermain, boleh istirahat ya. Dibiasakan setelah ikut Google Meet seperti ini ya. Kan setiap hari kalian Google Meet, setiap hari selalu ada tugas ya kan? Dicatat tugasnya supaya tidak lupa ya. Nah, yang laki-laki yang masih ada yang masih suka main game. Ayo, ada yang masih suka main game, dikurangi ya. Main gamenya, main gadgetnya Gamenya apa tuh setelah dulu. kan gamenya setelah belajar apa setelah ngerjain tugas terus biar nggak tanggung. Kelas 5 materinya semakin banyak ya kan, persiapan untuk ke jenjang selanjutnya mau ke SMP, jadi main gadgetnya dikurangi ya, gadgetnya dipergunakan sebagai belajar, untuk belajar ya, boleh melihat YouTube pembelajaran di video ustadz-ustadzah yang dulu kan selalu ada video pembelajaran. Nah, kalian buka di playlistnya yang kelas 5, yang kelas 5 yang dulu itu ada materinya di situ. Kalian bisa melihat video pembelajarannya ya. Kalau matematika ada Usdita juga. Usdita sudah membuat videonya dulu di playlistnya ya, kalian lihat di YouTube. Jadi gadgetnya itu untuk belajar karena sekarang masih daring ya. Karena sekarang masih daring, masih belajar online, kalian belajar di rumah harus pakai gadget, pakai untuk belajar ya, bukan untuk bermain saja. Harus dipergunakan, dimanfaatkan sebaik mungkin. Dan jangan lupa ibadahnya juga harus ditingkatkan, harus dipertahankan yang sudah tertib. Ya, sudah kelas 5 harus tahu tanggung jawabnya. Dan jangan ada yang menunda-nunda pekerjaan. Nanti aja, itu tidak baik ya. Kalau ada tugas langsung dikerjakan. Nah, nanti bagi yang ayah bundanya pulang kerjanya sore, kan kalau mau diteliti dulu sama ayah bundanya, ya nunggu ayah bunda dulu. Tapi kamu harus sudah mengerjakan ya. Setelah Google Meet, kalian langsung dikerjakan dulu tugasnya. Baru istirahat atau bermain. Jadi tugasnya diutamakan, dikerjakan dulu ya. Paham? Oke, jadi sekarang disiapkan dulu untuk modulnya bahasa Inggris sama buku tulisnya bahasa Inggris ya. Jangan lupa nanti PH-nya dikerjakan yang teliti, nggak usah buru-buru. Untuk matematikanya dihitung ya, dihitung baik-baik ya, yang teliti, nggak usah buru-buru. Terakhir pengiriman nanti pukul 8 malam, jadi masih ada waktu untuk belajar, dikerjakan yang teliti. Oke, kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung WA ke Usdita ya. Ustadzah panggilkan Ocha dulu ya. Ustadzah akhiri, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan ya. Tertib ibadahnya. Gimana Mas Rafif? Nanti soalnya matematika yang di PH itu sulit-sulit Us. Gampang, pokoknya yang teliti. Kalian kalau sudah belajar pasti bisa mengerjakannya. Ya. Oke. Kita akhiri untuk review tematik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, tunggu saja dulu ya. Us, guru bahasa Inggrisnya siapa? Pokoknya guru bahasa Inggris juga, tapi aku nggak tahu namanya siapa. Guru bahasa Inggrisnya siapa? Masih menjadi misteri. Mas Rif nyapa? Keaneh wajah. Nyapa tuh? Apa presentasi ini? Kepencet. Kepencet. Ocha mana ini Ocha mana ini Ocha? Mama gurunya Ocha. Guru bahasa Inggris. Inggris. Istirahat yuk. Oke. Halo, assalamualaikum. Terdengar suaranya ya? Salam. Terdengar suaranya ya? Oke. Masih semangat anak-anak? Masih lemas, Us. Masih lemas. Ah, sudah sarapan tadi ya? Sudah sarapan kan? Udah, tapi sedikit, Us. Sedikit gitu ya. Habis ini kan nanti selesai bahasa Inggris langsung makan yang banyak, oke? Oke, sudah buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Good morning, students. How are you today? Fine. Very well. I am Very well. And maybe Thank you. Iya, biar lebih semangat. Nah, saya cek dulu. Oke, sambil saya mau mengajak atensi seperti biasa. Saya mau meng-share ada
text di sini, short text yang kalian harus baca. Ayo, Sasa kasih waktu 1 menit bacanya di dalam hati. My name is Royno. My hobby is pushing. Matikan terlebih dahulu. Dimatikan mode silent. Silent mode. Ayo, sudah? Ayo, semuanya dimatikan dulu. Ustazah masih dengerin suara. Belum, belum selesai baca. Bentar, dimatikan dulu suaranya. Ayo. Okay, now please continue to read. Yes. My name is Rino. My hobby is Dimatikan dong, Mas. Ayo, suaranya dimatikan dulu. Mana si Mas Ezari? my father likes baca buku. Ayo, kalau masih ada suara, Ustazah ganti. Piye to Mas Ezari? Kapan chat? Baca. Sudah selesai? Sudah. Oke, sudah tahu artinya semuanya? Ada yang susah enggak? Hah? Enggak ada. Enggak, Us. Ada yang susah, ada yang belum dimengerti? Enggak, Us. Oke, seperti biasanya Ustazah akan memberikan contoh membaca yang benar. Contoh membaca yang benar. Apa? Dan sekarang kalian please turn off your microphone first, and then listen to me. After that, setelah itu, you may turn on your microphone if I ask you to read. Now, artinya kalian harus mendengarkan Ustazah terlebih dahulu. Setelah itu, silahkan dibuka lagi mikrofonnya untuk mengikuti bacaan dari Ustazah. Okay, first ya, Ustazah mulai dulu. Read the text carefully. My name is Rina. My hobby is fishing. It is interesting. I usually go fishing on Sunday morning with my father. My father likes reading. He usually reads a newspaper in every morning. He usually reads a newspaper in the living room. Oke, kemungkinan ada yang susah bacanya. Nah, di sini ada di sini ada kata-kata interesting. Interesting, ini dibacanya interesting. Interesting ya, dibacanya interesting. Jadi langsung ininya dihapus gini. Bacanya seperti ini, interesting, tapi R-nya tipis. Interesting. Then ini usually dibacanya usually. Usual. Ini diganti E, bacanya E. Usually. Aduh. Usually. Ya. Fishing tetap ini. Sunday. Sunday dibacanya A ya. Sunday. Ini pakai E. Sunday. Bacanya seperti ini. Sunday. Then morning with my father. Father. R-nya ini tipis sekali ya Nana ya. Tipis. Father. Father. And then
Reading. Reading. R-nya juga tipis. Ini R-nya juga tipis. R. Bacanya R. Berarti reading. Reading. Ini sama. Terus kemudian ini. Ini bacanya newspaper. 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 Bacanya gini. Newspaper. Oh. Newspaper. Newspaper. Okay. Okay. Ustazah mau minta bantuan salah satu dari kalian siapa yang berani untuk membaca lagi satu kali dengan pronunciation yang benar. Ayo siapa yang mau mencoba? Nanti Ustazah kasih poin lagi. Jangan aku. Oh jangan aku. Mas Rafif mau mencoba. Oke, silahkan Mas Rafif yang keras. Dibaca saja dari sini sampai sini ya Mas Rafif. Oke. My name is Rino. My hobby is fishing. It is interesting. Interesting. I usually go fishing on Sunday morning with my father. My father likes reading. He usually reads a newspaper in every morning. He usually reads a newspaper in the living room. Good. Thank you. Give applause to Mas Rafif. Wah, keren. Ada lagi yang mau mencoba? Yang perempuan? Biasa dengerin film yang bahasa Inggris. Oh, keren ya, suka ya. Ustazah dulu belajarnya juga seperti itu. Apa? Lihatnya film-film yang berbahasa Inggris atau kartun-kartun kalau masih kecil berbahasa Inggris. Coba ini Mas, siapa ini? Hanif ya? Ini Mas Hanif bukan? Ini. Atas nama Fitri nih. Mas Muad. Oh, Mas Muad. Mas Muad, coba Mas Muad, silakan dibaca. My name is Rino. My hobby is fishing. It is interesting. I usually go fishing on Sunday morning with my father. Okay, good. My father likes reading. He usually reads a newspaper in every morning. He usually reads a newspaper in the living room. Wow, that's good. With a good pronunciation and intonation too. This is good. Thank you, Mas Muad. Dan siapa lagi yang perempuan dong? Gantian. Yang perempuan. Ayo. Nanti Ustazah tunjuk loh. Cantik harusnya pintar bahasa Inggris. Iya dong, biar kayak Ustazah ya. Nanti biar bisa ngajar bahasa Inggris juga. Ayo, siapa yang mau mencoba? Nanti Ustazah sebelum Ustazah tunjuk. Mbak Almira ada? Hanya membaca saja, nanti Ustazah bantu. Mbak Almira Alisa. Ada? Ini. Mbak siapa ini ya? Mbak atas namanya Mbak Almira Alisa Alisukma. Halo? Mbak Air, ada nggak Mbak Air? Halo, iya Us. Mbak Air, coba dibaca Mbak Air. Ayo, nanti kalau yang nggak bisa, Ustazah bantu. Harus berani, kalau belajar bahasa Inggris itu harus berani dulu. Nanti kalau malu, nggak bisa, harus berani dulu. Oke? Ayo, coba Mbak Air. My name is Rino. My hobby is fishing. It is interesting. I usually go fishing Sunday morning. Oke. Terus, my father Reading in every morning. usually
Iya. Newspaper in the living room. Yes, good. Nah, itu bisa loh Mbak Ayet loh. Jangan malu dulu. Ayo siapa lagi yang mau mencoba yang perempuan? Perempuan dulu, perempuan. Saya mau mencoba lagi. Mbak Akila, Mbak Salsabila, Akila Salsabila. Ada? Ada? Oke, kalau gitu. Tadi siapa ya? Cowok, nggak apa-apa wes. Cowok lagi, satu lagi. Mas Milano Ezar, oke coba. Mas Ezar. My name is Rino. Loh, kok dimatikan? Nggak dengar dong, Mas. My name is Rino. Mm-mm. Kok gak bisa nyala Ustadi? My name is Rino. My hobby is fishing. It is interesting. I usually go fishing on Sunday morning with my father. My father likes reading. He usually reads a newspaper in the living room. Okay, good job. Thank you, Mas Eza. Your pronunciation is good and your intonation is good too. And then siapa lagi ya? Ustaznya pengen Mas Bill, ada nggak Mas Bill? Mas Bill? Halo? Mas Bill, bisa dengar suaranya Ustazah? Mas Bill, can you hear me? Oke, mari kita cek. Oh, tadi kayaknya nggak ada. Halo, Mas Bill? Mas Bill Burhan. Namanya Salam dari Tuus. Gimana? Gimana? Namanya Salam dari Tuus. Oh. Sama. Oh, ini baru gabung ya. Mas Bill, ada Mas Bill? Bisa dengar suaranya Ustazah? Oh, sepertinya masih mungkin ada trouble ya. Sudah, nanti menjawab pertanyaan saja. Oke, keren. Ini semuanya sudah tahu artinya apa belum anak-anak? Ada kata-kata yang susah nggak? Belum tahu artinya. Belum tahu artinya. My name is Rino. Artinya namaku adalah Rino. Nah, di sini ada kata my. My name. Ya, di sini ada kata my name, itu artinya namaku, nama milikku, namaku. Terus di sini juga ada my hobby. My hobby berarti hobi miliknya siapa? Milikku apa milikmu? Milikku. Hobiku. Nah, hobiku ya. Kalau ada kata my itu artinya ku. Ku, titik-titik ku. Berarti hobiku. Kalau di sini my father berarti ayahku. Iya. Iya. My di sini, my father itu kembalinya ke siapa ya? Ayahnya Rino apa kembalinya ke hobi? Ayah Rino. Ayah Rino, berarti kembalinya ke Rino. Di sini terus ada kata lagi, my father likes reading. Ayahku suka membaca. He usually reads a newspaper in every morning. Di sini ada he. He itu artinya dia laki-laki. Dia laki-laki ini kembalinya ke siapa ya Kak Nana? Ke Rino apa ke father? Father. Iya, kembalinya ke father. Nah, dia itu, nah itu kembalinya ke father. Ini juga sama. He usually read. Dia biasanya membaca newspaper di ruang tamu dia. Membaca koran. Newspaper, betul, koran. Siapa yang suka baca koran di rumah? Sukanya baca apa? Kalau koran kan cetak, kalau kan biasanya sukanya yang digital ya. Koran mantap. Jangan cuma baca WA lo ya. Jangan cuma baca WA lo ya. Baca materi juga kalau di rumah.
Oke. Nah, sekarang sudah kita review saja ya. Kemarin kan kita sudah belajar tentang hobi. Macam-macamnya hobi ini Ustazah akan mengulangi pronunciation-nya saja. Oke, listen to me. Nggak usah di-repeat, listen aja. Dengarkan aja. Playing football. Playing football artinya bermain sepak bola. Playing badminton. Bermain bulu tangkis. Hiking artinya mendaki atau naik gunung. Singing, menyanyi. Dancing, menari. Cooking, memasak. Fishing, memancing. Swimming, renang. Cycling bukan bicycling tapi cycling, bersepeda. Kemudian jogging, lari. Collecting stamp, mengoleksi perangko. Playing chess, bermain catur. Writing, anak-anak ini kan ada W, R, I, bacanya writing. W-nya hilang. W-nya hilang, cara bacanya gini. W-nya hilang, dibacanya gini. Writing. R-nya writing. Yes, good. Meskipun tulisannya reading, bukan dibaca reading, tapi Tugasnya apa? tugasnya akan ada di akhir pertemuan hari ini. Jadi simak terus ya. Tidak. Reading. Meskipun tulisannya E sama A, dibacanya I. Reading. Ya, ini sama. Watching television. Then, listening music. Ini bacanya pakai Z. Music. Listening music. Then, painting itu melukis. Drawing, bacanya pakai O. Drawing. Menggambar, betul. Then gardening, artinya berkebun. Oh, hiking sudah ya tadi. Double. Okay, next. What is your hobby? Kalimat yang digunakan untuk menanyakan hobi kepada seseorang. Kalau kalian mau tanya, hobi kamu apa sih? Nah, bahasa Inggrisnya ini. What is your hobby? My hobby is singing. Ini contohnya. Coba sekarang Ustazah mau tanya ke siapa ya? Ini contohnya ya. Ini nanti silakan diisi, nggak usah ditulisin, langsung kita praktek aja ya, biar cepet aja ya. Ustazah mau tanya ke Mas Bil tadi. Ini bukan soal ya? Belum, bukan. Ini bukan soal Bukan, ini hanya praktek. Ini hanya praktek saja. Coba Mas Bil, tadi Mas Bil belum bisa dengar suaranya Ustazah. Halo Mas Bil, bisa dengar suaranya? Ustazah. Halo Mas Bil, bisa dengar suaranya Ustazah? Oh, delay ya sepertinya ya. Bisa, Us. Oke, Mas Bil. Coba sekarang Ustazah mau tanya. Mas Bil, what is your hobby? What is your hobby, Mas Bil? Jawabnya? Playing badminton. Nah, good. Berarti ini namanya is playing badminton. good job. Di sini berarti Mas Bil suka playing badminton. Playing badminton apa football ya tadi? Badminton. Badminton. Oke, badminton. Nah, so di sini ada Mas Bil, ada playing badminton. Thank you Mas Bil. Oke, Mas Bil ini bisa diganti dengan kata he. Dia laki-laki. Nah, coba. Nah, ini ada kata ganti. Hobinya Mas Bil itu apa sih? Nah, kalau mau bertanya seperti itu, kita bisa pakai ini di sini. His hobby is
Sini aja ya. Ustazah tulis. What is his hobby? Coba jawabannya apa? Titik-titik is playing badminton. Titik-titik hobi is playing badminton. Nah, what is his hobby? Di sini tak ada yang pertanyaan. Apa hobinya? Nyanya kembali ke Mas Bill. Mas Bill-nya. Apa hobinya? Nyanya kembali ke Mas Bill. Dia laki-laki. His itu artinya nya, dia laki-laki. Nah, di sini hobinya adalah karena nya itu kembali ke Mas Bill. Mas Bill itu kan laki-laki. Berarti sama di sini juga tulisnya his. His hobby is playing badminton. Gitu ya. Dari sini masih ada yang bingung? Kalau ada yang bingung, saya akan ulangi lagi. Tidak usah. Ada Us, paham Us. Udah paham? Oke. Sekarang kita, nah ini namanya yang he atau his ini adalah kata ganti. Kata ganti milik atau kepunyaan. Contohnya yang tadi, my father berarti ayahku. Ayah milikku, bukan ayah milikmu, tapi milikku. Nah ini terus his hobby berarti hobi punyanya dia laki-laki, bukan hobi punyanya dia perempuan, gitu ya. Nah ini contohnya. Kata ganti kepunyaan. Ada I, ini selalu gandengannya sama my. Contohnya ini, my hobby is berarti hobiku. Ini hobiku. Terus ini, kalau you gandengannya selalu sama your. Hobimu, nah ini artinya mu. Ini artinya mu, titik. Mu. Kalau yang ini artinya ku, hobiku. Ini our itu kita. Ini selalu satu gandeng. Kalau we selalu sama kita. Kalau their itu mereka. Hobi mereka, hobi saya, hobimu, hobi kita. Gitu ya. Paham dari sini? Paham Us. Oke. Sekarang diperhatikan lagi. Ini ada she. She itu dia perempuan. Kira-kira Mbak Zakira itu she atau he? Si. She. Oke, good. Kira-kira Mas Ezar itu he atau she? He. Jangan he gitu ya. He. Jangan he. Nah, Mbak Zakira itu she. Mas Ezar itu he. Kalau hobinya dia perempuan. Dia perempuannya itu maksudnya Mbak Zakira. Berarti pakai her atau his? Her, ya. Kalau hobinya Mas Ezar, Mas Ezar laki-laki, berarti his apa her? His, ya. Jangan her, masa Mas Ezar cantik, oh jangan her, pakainya his. Ya, kalau Mas Ezar pakai he dan his. Ini Mas Ezar. Kalau Mbak Zakira pakainya si atau her. Kalau khusus ini, itu benda atau hewan, tapi ini jarang digunakan. Kita langsung ke contoh ya, biar lebih jelasnya kita langsung ke contoh. Ini contohnya seperti ini. Us nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya. Ada suaranya Us. Siapa itu nangis? Nggak tahu. Masih nggak ada suaranya? Nggak ada. Halo, bisa dengar suaranya Ustazah? Bisa? Oke, kita lanjutkan ya. Kelihatan nggak memeknya? Kelihatan. Baik, good. Nah, Ustazah lanjutkan.
My hobby is dancing. Dari kata I ke my. Hobiku, ya, hobiku adalah menari. Nah, ini yang pakai kata ganti. Selanjutnya, you, kamu, like drawing. Kamu suka menggambar. Kalau diganti, berarti your hobby. Hobi milikmu apa milikku? Milikmu. Ya, hobimu adalah menggambar. Oke. Nah, sekarang ini titik-titik sampean isi. Titik-titiknya ini apa? We, gandengannya apa? Di kolom chat ya. Coba. Ustazah mau cek satu-satu. Silakan. Ditulis. Maaf. Tadi ada kata we, berarti gandengannya apa? Our. Coba ditulis dulu. Ustazah pengen tahu. Siapa yang menjawab betul? Mbak Zakira betul, Mbak Nina ini betul, Mbak Ezer betul, Mas Syafa betul. Oke. Yuhu. Mbak Ezer. Gimana? Mas Ezer, Gus. Bukan Mbak Ezer. Oh iya, loh. Bilangnya Mbak ya. Oh maaf. Maaf Mas Ezer. Duh, Mas Ezer langsung tahu. Mbak Gendis betul, Mbak Tata betul. Ini atas nama Vika betul juga. Banyak yang betul. Nah, jawabannya adalah betul. Our hobby is swimming. Kalau ada kata we berarti our. Sekali lagi, coba ini gandengannya apa ini? Jawabannya apa nih? Hobby is cooking. Titik-titik. Hobby is cooking. She likes cooking. Berarti jawabannya adalah oke, Mbak Zakira betul. Oke, good. Oke. Wah, betul semua ini. Sudah paham ya berarti ya? Betul, Mas Zakira. Betul. Semuanya betul. Ini atas nama Eko Sujiantoro juga betul. Ya, jawabannya adalah her hobby. Her hobby itu hobinya dia laki-laki apa dia perempuan? Dia perempuan. Dia perempuan. Oh. Terus kalau ini he likes fishing. Titik-titik hobi is fishing. Apa ya kira-kira jawabannya? Iya, betul. Oke, yang belum mengisi coba mengisi biar lebih paham. Betul. Wah, ini Mas Ezer mengisi terus, Mas Yafa juga. Betul, Mbak Tata juga. Pinter semua. Tuh, ini kok ada yang him. His, ya betul. Tulisnya keliru ya. His, betul. Ya, good job, excellent ini semuanya. Good. Jawabannya his hobby. His hobby ini adalah hobinya. Hobinya dia perempuan apa dia laki-laki? Laki-laki. Betul. Terus ini, kalau ada pertanyaan, what is your hobby? Jawabannya adalah, apakah hobimu? Jawabannya? My hobby drawing. Kalau usah ganti di sini, what is Itu kan apa namanya? Itu kok ada yang Nyanyi apa Mas Jah? enggak us, cuma geremeng-geremeng us. Halo us.
Gak ada suaranya, gak ada suaranya, Gak ada suaranya. Halo, Oke. Kita wajib Oke, sudah selesai Ustazah? Sudah. Coba dituliskan jawabannya di kolom chat. Jawabannya apa ya kira-kira? Sudah, Is their hobby? Loh, kok Mai? Ayo. Ya kan buat salah. Jawabannya apa yang benar? Apakah hobi mereka? Betul, Mas Rafif juara, betul. Mbak Rata juga betul. Mas Cesar betul. Tadi aku lihat Ya, Mbak Sabita betul. mataku kayak Oh. Iya, kalau ada kata Z di sini ini lebih mudah karena sudah ada kuncinya. Di sini ada kata Z, berarti di sini tinggal sama there, sama juga. Coba lagi. Her hobby. What is her hobby? Apakah hobinya dia perempuan? Jawabannya adalah Yesus. her hobby. Kalau her berarti jawabannya sama. Tuh kan ada kata kuncinya. Ayo. Oke, Mas Rafif ada yang bukan his. Oke, good. Her. Ya, betul. Mas Eva betul. Her. Kalau ini jawabannya his, kalau her jawabannya her. Iya, betul. Kalau his. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau ada what is her hobby, berarti ini sebagai kata kunci. Ini langsung ditulis di sini. Her hobby. Her hobby is drawing. Ya, kalau di sini ada kata his, what is his hobby? Berarti di sini sama, tinggal aja ditulis his. Ini juga sama kayak your. What is your hobby? Sudah ada kata kuncinya kan? Berarti tinggal diisi your hobby is drawing. Gitu. Sama. Oke, dari sini paham ya, Nana? Tugas hari ini. Saya akan menunjukkan tugas kalian hari ini. Tugasnya hampir sama kayak tadi. Tugasnya ada di modul. Iya, betul ada di modul. Siapa yang sudah ngeprint modul? Saya. Belum Ya, sudah. Sudah ngeprint modul. Yang belum ngeprint modul nanti bisa diprint setelah Google Saya Meeting-nya. punya print sendiri. Ngeprint sendiri. Ngeprint sendiri, iya lebih hemat. Apa, ya? Berarti nanti lebih rajin lagi yang sudah punya print sendiri. Oke, ini dia. Ini sama kayak yang Ustazah tadi di PPT tadi kan sama. Nanti kalau belum paham bisa dicek di sini. Oke, nah ini dia tesnya, ya. Ini ada di modul nggak, Us? Iya, ada di modul. Ini ada di modul. Kita kerjain di modul nggak apa-apa nggak, Us? Boleh dikerjakan di modul juga boleh. Ini percakapan ya, Us? Iya, percakapan. Yang sudah diberi silakan dikerjakan. Saya selesai. Mudah. Sudah selesai. Nanti boleh. Ups. Kok nggak ada suaranya, Us? Nggak ada suaranya, Us.
Tidak ada suaranya? Sudah, Us. Maaf ya, mungkin kita kembali lagi ke sini. Nah, ini ada kata what is your hobby? Jawabannya apa? My hobby atau your hobby? My. My. Iya, good job. My hobby ikut ya. Terus di sini, what is her hobby? Di sini ada kata her. Dan jawabannya her hobby atau his hobby? Her. Good job. Dari sini sudah paham anak-anak? Ada pertanyaan? Kok sendiri? Kok bercanda sendiri? Apa belum? Sudah paham? Oke. Jadi tugasnya hari ini adalah mengerjakan apa? Mengerjakan sesuatu dan soal yang akan nanti. Ya, jadi modul menggunakan kata ganti ya. Kemudian juga dijawab, ini hobinya apa? Hobinya apa? Ini hobinya Bunda, ini hobinya apa? Oke. Ada pertanyaan lagi, Nana? Any question so far? No. No? I know. Are you understand? Yes, teacher. Good. Okay, if there is no question, let's close our class today. Boleh bukunya ditutup dulu. Kita tutup hari ini ya. Mari kita berdoa dahulu. Jangan live dulu. Okay. Before we close our class today, let's pray together. Siap berdoa. Udah Allah jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah Thank you for your nice attention today. See you next meeting. And the last I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasnya segera dikerjakan dan dikumpulkan ya, jangan sampai menumpuk. Nanti capek kalau mengerjakannya banyak. Oke? See you. Boleh istirahat dulu. Tadi yang belum sarapan, silahkan sarapan. Yang belum sholat duha, silahkan sholat duha terlebih dahulu. Ya.